Assalamualaikum Bida. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Pak, silakan duduk Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Yuli. Kebetulan hari ini saya bertugas di Poli. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bida dan KB. Yang bisa saya pakai bertahun-tahun, tapi saya bingung KB itu untuk saya. Kira-kira apa Bida? Oh iya Bu, saya akan bantu Ibu untuk memilih kontrasepsi. Jadi selama Ibu di ruangan ini jangan malu-malu sampaikan pertanyaan atau keluhannya karena di ruangan ini rahasia pribadi Ibu akan terjaga ya. Iya Bida. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wana. Oh iya Ibu Wana ya. Ibu, anaknya sekarang sudah berapa? Sudah 2 Bida, laki-laki dan perempuan. Masya Allah, alhamdulillah Bu ya, sudah sepasang. Kalau anak terakhirnya Ibu mau berapa? 2 bulan Bida. Oh iya, 2 bulan. Ibu menyusui secara eksklusif atau pakai makanan tambahan Bu? Eksklusif Bida. Iya, eksklusif ya. Ibu sudah haid selama melahirkan? Belum pernah. Oh iya Bu, tapi saya bertanya soal hubungan seksual. Apakah Ibu sudah berhubungan seksual? Belum pernah. Oh, belum pernah. Kenapa? Soalnya dijahit. Oh, dijahit, masih trauma ya Bu. Baiklah Bu, jadi Ibu pastikan Ibu sudah hamil pada hari ini ya. Iya Bida. Kalau begitu saya tensi dulu ya Bu. Baiklah, tensinya normal ya Bu, dia 120/80. Tensinya tadi normal ya Bu, 120/80. Bu, sebelum memilih kontrasepsi, saya akan menjelaskan macam-macam kontrasepsi dulu ya Bu, agar pilihan Ibu bisa tepat dalam pemilihan kontrasepsi ya. Iya Bida. Saya mulai dari yang jangka pendek dulu ya Bu. Ibu di sini bisa kita lihat di sini ada pil ya Bu. Dia cara minumnya kita harus rajin minum 1 pil 1 hari ya. Jangan sampai lupa ya Bu. Kemudian ini efektif dan mudah untuk berhenti. Misalnya kita mau program lagi, artinya kita sudah tidak minum pilnya ya Bu. Ini aman bagi hampir semua ibu. Kemudian membantu mengurangi perdarahan menstruasi atau kram ya. Di sini juga tuh ada efek samping ya Bu, yaitu mual, biasa juga flek Bu, terus sakit kepala, kemudian nyeri payudara. Ya itulah efek samping dari pil ya Bu. Ini juga di sini ada suntik ya. Ini ada suntik setiap 3 bulan Bu ya. Ini juga efektif, kemudian mudah berhenti tapi perlu waktu untuk dapat hamil kembali ya Bu. Kemudian ini aman bagi hampir semua ibu, merubah haid bulanan, tidak melindungi terhadap HIV atau IMS ya Bu, dia tidak melindungi. Ini yang melindungi itu kayak cuma kondom ya Bu, kalau suntik dia tidak. Kemudian ada di sini ada jangka panjangnya Bu, karena Ibu tadi ingin yang jangka panjangnya. Iya Bida. Di sini ada jangka panjangnya ya. Kalau yang jangka panjang itu biasa ada 3 Bu, ada KDR, dia ada kontrasepsi dalam rahim, dia semacam IUD. Pernah dengar IUD ya Bu? Ya itulah disebut KDR, dia jangka panjangnya dari 8 sampai 10 tahun ya Bu. Ada juga implan yang dipasang di lengan ibu. Sudah lihat Bu? Sudah. Oh iya. Kemudian ada tubektomi, tapi itu biasanya pada saat operasi bisa melakukan tubektomi ya Bu. Kalau ini KDR itu alatnya itu kecil, dipasang di dalam rahim ibu atau alat kelamin ya. Ini sangat efektif dan aman. Kemudian dapat dicabut kapan saja yang ibu inginkan.
dia ada efek samping juga ya Bu, tapi lebih sedikit, yaitu pertama haidnya biasa banyak toh, kemudian bercak, terus terjadi kram pada perut selama atau nyeri selama haid ya. Tapi itu masih batas normalnya Bu ya. Kemudian ada juga implan kalau itu mau, karena ini juga jangka panjang. Ini dia ada dua macam, dia ada satu batang sama ada yang dua batang Bu ya. Dia ini seperti ini ya, ukurannya kecil, dia dikasih masuk dalam di bawah kulit ya Bu, di lengan. Ini juga efektif Bu, dia bisa bertahan sampai 3 tahun. Tapi ini biasanya efek sampingnya biasa tidak teratur ya Bu. Itulah tadi jenis-jenis kontrasepsi yang saya jelaskan Bu. Kira-kira Ibu tertarik pada kontrasepsi yang mana ya Bu? IUD. Oh, IUD ya. Oke. Saya catat dulu ya Bu. Kalau ini tuh IUD tidak sakit sih kalau dipasang bidan. Oh, pada saat pemasangan itu cuma biasanya kram bagian bawah Bu, tapi itu masih batas normalnya. Itu memang sewajarnya saja ya Bu. Iya bidan. Itu nih Pak Di IUD saja. Tidak mengganggu gitu bidan kalau berhubungan. Insya Allah Pak Bu, IUD kalau pemasangannya tepat dan bagus, dia tidak mengganggu kalau berhubungan. Oh iya, itu misalnya bidan, jadi kapan bisa dipakai? Sekarang juga boleh Bu, karena kebetulan Ibu masih masa nifas, kemudian masih ASI eksklusif ya Bu. Terus belum pernah haid selama nifas ya Bu? Iya bidan. Oh belum pernah berhubungan juga ya Bu? Iya. Yo, jadi dipastikan Ibu belum hamil ya pada hari ini ya. Iya. Jadi pemesanannya boleh sekarang Bu. Iya boleh bidan. Oh, bersedia Ki Bu? Iya. Jadi tanda tangan Ki dulu informan konsennya Bu. Ini tandanya persetujuan tindakan ya. Ada Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bapak juga kalau mau lihat boleh. Bagaimana perasaan Bu sudah pasang IUD? IUD bidan cuma kayak geli-geli kurang. Ya, memang kalau geli-geli itu memang masih batas normal ya Bu. Nanti itu perut tak kayak masih keram-keram, itu memang awal-awal pemakaian memang begitu ya Bu. Oh iya bidan. Iya, jadi saya pemasangannya Bu. Tapi jangan lupa kembali ke puskesmas kalau Ibu merasa ada yang mengganggu, atau nanti pulang ke rumah terus ada beberapa minggu atau bulan, atau pada saat sampai rumah kita merasa terganggu, tidak nyaman, bisa konsul ke saya lewat HP atau ke sini langsung saja ya Bu, supaya bisa lewat langsung diperiksa Bu ya. Tapi kalau soal itu keram-keramnya itu masih batas normalnya Bu ya. Kecuali itu keramnya nanti sampai berbulan-bulan dia makin parah, makin nyeri, ke sini kita langsung Budi untuk konsultasi atau telepon saja Budi. Iya bidan. Oh iya, selesai nih. Jadi, Pak, kita juga dibantu cerita, selalu tanya cerita bagaimana Bu, apakah tidak ada keluhan, dibantu cerita Pak ya. Iya bidan. Iya. Terima kasih Pak Budi. Jangan lupa kembali kalau ada